Pemirsa, hujan deras kembali mengguyur wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan tanah longsor. Awas! Keluar! 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 Astagfirullahaladzim, ya Allah! Ada 3 korbannya, ya Allah! Longsor lagi, ya Allah! Jauh nih, jauh situ! Biar Pak Polisi yang tangan jauh nih! Inilah detik-detik tanah longsor yang menerjang sebuah rumah warga di Jorongungun, Nagari Saleh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya longsor di 3 titik wilayah. Sementara di titik lain menimpa badan jalan dan mengganggu akses transportasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menjebol tembok rumah karena kondisi korban terjepit. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Selain itu, petugas juga sebelumnya berhasil menyelamatkan 2 penghuni rumah lainnya yang merupakan ibu dan kakak korban. Jadi satu rumah longsor, di situ ada korban. Korban ada 3 orang, alhamdulillah semuanya selamat. Posisi korban, Bang? Tak ditemukan, Bang? Posisi korban pada saat ditemukan itu di belakang dapur. Di dapur, jadi terimpit di situ dekat tembok, ketutup dengan meja gitu. Banjir bandang susulan dan longsor terjadi di Palembayan Agam karena curah hujan yang masih tinggi. Petugas mengimbau warga untuk waspada akan adanya potensi longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon santai Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak terkait dengan pembangunan jembatan darurat pasca bencana di Sumatera yang disebut-sebut dilakukan dengan cara berutang. Terkait dengan hal tersebut, Purbaya baru mengetahui adanya persoalan utang dalam pembangunan jembatan darurat. Besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? Rapat koordinasi membahas percepatan pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera termasuk pembangunan infrastruktur darurat. Suasana rapat berlangsung cair dan sesekali diwarnai candaan dari para pejabat yang hadir. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat melontarkan candaan bernada sindiran terkait mekanisme pembiayaan penanganan di daerah terdampak bencana. Dalam rapat ini, Purbaya mengaku baru mengetahui adanya biaya yang masih ditanggung TNI Angkatan Darat. Purbaya juga bertanya siapa yang menjamin hutang TNI Angkatan Darat. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB. Harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? Ya, tentara, Pak. Candaan Purbaya langsung dijawab oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tanya itu, candaan Purbaya juga disambut tawa oleh seluruh peserta rapat di dalam ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Kabupaten Lampung Timur Lampung diinjak gajah saat berusaha menghalau kawanan gajah liar. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Waikambas kembali memasuki area permukiman warga di Desa Braja Asri, Kecamatan Waijepara, Kabupaten Lampung Timur Lampung. Warga bersama petugas gabungan berusaha menghalau gajah menggunakan kembang api hingga kawanan mamali raksasa tersebut berhasil digiring memasuki area perkebunan. Namun naas gajah tiba-tiba berbalik menyerang hingga menginjak kepala desa setempat yang memimpin rombongan penghalauan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan perawatan medis. Namun lantaran luka yang dialami yang cukup parah, nyawa korban pun tak dapat tertolong. Biasanya itu karena hampir tiap malam keluar ya, itu biasanya malam itu bisa dikendalikan oleh masyarakat
dengan gotong royong masyarakat bisa digiring ke dalam Taman Nasional lagi. Tapi yang hari ini itu nggak mau, dia bertahan di pertanian. Konflik gajah versus warga di Kabupaten Lampung Timur bukan kali pertama terjadi. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil tindakan agar peristiwa serupa tak kembali berulang. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto Anyus melaporkan. Di saat orang-orang merayakan pergantian tahun dengan bersuka cita, sekelompok pemuda malah tawuran. Di Makassar, aksi tawuran bahkan memakan korban jiwa. Aksi saling serang dua kelompok pemuda ini terjadi di tengah jalan Sirajuddin Rani, sesaat setelah puluhan warga memeriahkan malam pergantian tahun baru di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga salah paham saat nyalakan petasan, kedua kubu saling lempar petasan hingga kembang api. Aksi saling serang dengan petasan ini membuat sejumlah pengendara batal melintas karena takut terkena ledakan petasan. Polisi yang menerima laporan warga langsung ke lokasi dan membubarkan kedua kubu yang terlibat saling serang. Pasca tawuran, polisi melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian agar tawuran tidak lagi terulang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang pemuda F, 19 tahun asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tewas dikeroyok orang tidak dikenal pada detik-detik malam pergantian tahun di Jalan Kerung-Kerung, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Peristiwa terjadi saat korban dan kerabatnya menyambangi sang kekasih yang sedang berjualan untuk merayakan malam pergantian tahun. Namun naas ribuan pesta kembang api itu berubah menjadi aksi tawuran. Korban dikeroyok saat menegur para pelaku tawuran yang menyerangnya dengan kembang api. Teman sepupumu? Iya, ke pacar. Temannya apa? Ke pacarnya untuk merayakan tahun baru. Iya. Dari mana? Dari mana? Dari saya. Sampai itu yang meninggal. Yang korban di Palangga, Bekasi. Sementara itu, polisi telah mengamankan sejumlah terduga pelaku pengeroyokan dan warga yang terlibat tawuran. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait peran masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa News melaporkan. Menyambut pergantian tahun, warga Bandung menikmati suasana berbeda. Tradisi, teknologi, dan kebersamaan berpadu dalam gelar Gumilar, sebuah perayaan budaya yang menghadirkan warna baru di malam tahun baru. Kawasan Braga, Kota Bandung di malam pergantian tahun terasa istimewa lewat gelar Gumilar Budaya Utama Cipta Karsa hasil kolaborasi Bustad dan Sun Life. Foto booth digital, cheer screen berbasis AI, hingga permainan interaktif di layar LED Braga, semuanya dinikmati bersama. Tak hanya soal hiburan, gelar Gumilar juga membawa pesan pentingnya perencanaan finansial demi masa depan yang lebih tenang dan terarah. Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir bersama masyarakat Bandung karena kami percaya bahwa edukasi akan perlindungan keuangan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Di sini kami Prisma Group menghadirkan interaktif dari entertainment dengan media luar ruangnya sendiri. Jadi banyak banget kegiatan yang seperti bisa teman-teman bisa lihat saat ini di belakang ini. Jadi kita ada cheer screen, jadi bisa foto, tapi foto kita tampil di LED. Gelar Gumilar menjadi bukti bahwa perayaan tahun baru tak hanya tentang kemeriahan, tetapi juga tentang makna kebersamaan dan harapan baru.